dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sekilas tentang ayat 67 bahwa Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan tenang, sedangkan Allah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas. Tentang apakah ayat sekarang ini akan dibahas, tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak salah, kalau hari ini tentang Nabi Musa ya Pak ya? Iya, kita akan bicara tentang Nabi Musa, insya Allah. Insya Allah. Dan Insya pada Allah. pagi hari ini saya buat teman-teman saya, di sini ada Asy Ananta juga ibunya. Assalamualaikum Kak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga si kembar. Kembar kan? Dulu. Dulu masih bayi ya. Masih bayi. Mas Fadi ada Mas Fadlan. Sehat? Alhamdulillah. Puasa jalan terus kan? Alhamdulillah. Boleh sambil minum ya Pak ya Iya, nanti ya? boleh. Karena kita Boleh masih sambil waktu minum. sahur ya. Iya. Baik, nanti boleh ada tanya jawab dengan Pak Quraisy, ada segmennya tertentu. Sekarang kita akan mendengarkan uraian Bapak. Kita akan mulai dari ayat insya Allah 75 ya Pak ya? 75. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayat-ayat yang lalu seperti tadi dikemukakan oleh Ina, sudah berbicara tentang Nabi Nuh. Lanjutannya itu menyebutkan ada lagi nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Nah, sekarang ayat kita ini berbicara tentang Nabi Musa. Satu hal dulu yang saya ingin garis bawahi. Di Quran ini uraian tentang Nabi Musa itu banyak sekali. Ada orang menduga bahwa itu pengulangan. Sebenarnya tidak berulang. Pasti dalam setiap apa yang diduga ulangan itu ada informasi baru. Nah, bisa kita bertanya, mengapa ini kisahnya Nabi Musa, kisah orang Yahudi, Bani Israel itu begitu banyak? Nah, salah satu jawabannya yang pertama begini. Masyarakat Yahudi di Mekah itu dinilai oleh Al-Quran masyarakat yang paling memusuhi Nabi. Berbeda dengan orang Kristen. Al-Quran menggarisbawahi bahwa orang-orang Kristen itu akrab dengan orang Islam karena mereka tidak angkuh. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pendetanya itu ajaran moral. Sedangkan orang-orang Yahudi itu berbisnis. Mereka lah yang mengajarkan orang menjadi lintah darat. Riba itu dari ini. Nah, jadi begitu Nabi datang, tadinya mereka menduga bahwa Nabi yang akan datang itu dari kelompok mereka. Sebagaimana selama ini Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, mereka tidak akui. Apalagi Nabi Muhammad datang mempersatukan masyarakat di Madinah sehingga terjepitlah kepentingan ekonomi orang-orang Yahudi yang selama ini sengaja melakukan pemecah belahan di kalangan masyarakat. Jadi itu karena itu banyak mereka disebut. Ada faktor lain. Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Musa ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Musa itu datang sendirian atau berdua dengan Harun. Tapi didukung Allah. Lawannya Fir'aun itu tirani. Masyarakat Fir'aun itu masyarakat yang maju pada masanya. Bahkan sampai sekarang orang masih belum menemukan sekian banyak kemajuan teknologi pada masa Musa. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Tapi kendati dia kuat, kendati memiliki teknologi yang tinggi, pada akhirnya kekuatan ini tidak berarti dibanding dengan kuasa Tuhan. Nah, jadi ini diulang-ulang untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dari satu pihak dan mengingatkan semua manusia di pihak lain bahwa kekuatan kebenaran itu pasti menang. Betapapun kuatnya orang lain itu. Walaupun dia begitu kuat sampai merasa dirinya sebagai Tuhan.
Jadi kita akan baca ayat-ayat ini secara sepintas, dan kita akan lihat nanti bagaimana perjuangan Nabi Musa. Terkesan dari membaca tentang Nabi Musa dan perjuangannya, bahwa beliau itu mendapat tugas yang berbeda dengan tugas nabi-nabi sebelumnya. Tugas nabi-nabi sebelumnya itu hanya mengajak orang memeluk agama yang baik. Percaya pada Tuhan, percaya. Nabi Musa di samping itu juga bertugas menyelamatkan bangsanya dari penjajahan. Bangsanya, Bani Israel hidup di Mesir, tertindas oleh orang-orang Egypt. Fir'aun itu Mesir. Fir'aun itu nama jabatan penguasa tertinggi. Nama aslinya bukan itu. Ya, jadi Fir'aun itu kayak raja, presiden. Oke. Kita akan lihat sekarang apa yang dikemukakan oleh ayat ini. Yang pertama, yang kita lihat, kita baca itu setelah menjelaskan bahwa Musa kami utus, tapi ditolak ajarannya oleh masyarakat Mesir. Dia katakan, sewaktu dia datang menyampaikan ajarannya, Fir'aun berkata ini sihir. Sihir. Kita berhenti pada kata sihir. Sihir itu pengelabuan mata, sesuatu yang tidak jelas, yang remang-remang. Itu sebabnya sahur dinamai sahur, seakar dengan ini. Karena masih gelap tapi sudah ada cahaya yang remang-remang. Itu sahur. Sihir itu begitu. Mengelabui mata. Kita kira ada padahal tidak ada. Nah, jadi pengelabuan. Fir'aun waktu datang Musa membawa ajarannya, dia katakan ini sihir. Ini pengelabuan mata. Nah, tapi berpagi-pagi dinyatakan bahwa para penyihir itu tidak pernah akan sukses. Itu sebabnya kata seorang ulama besar dari pengamatannya di Mesir, pengamatan dia di Mesir. Saya kira di Indonesia pun begitu. Dari pengamatannya di sana dia katakan, saya mengamati setiap penyihir yang ada di Mesir itu matinya mengenaskan. Mengenaskan matinya. Matinya miskin, walaupun dia bisa mengumpulkan uang banyak dari pengelabuan, dari sihirnya, tapi matinya mengenaskan. Ini yang digarisbawahi di sini. Wala yuflihus sahirun. Para penyihir itu tidak pernah akan. Jadi jangan pernah pergi kepada penyihir. Dia itu mengelabui mata Anda, dia itu membohongi Anda, dan pelakunya tidak pernah akan menang. Itu juga nanti kita lihat sewaktu Fir'aun sudah datang atau mendatangkan para penyihir ahli. Nabi Musa waktu melihat apa yang dilakukannya, itu tali-talinya bergerak seperti ular, dia katakan Tuhan akan membatalkan ini. Tuhan akan melumpuhkan ini. Baru kita garis bawahi lagi satu kata-katanya, la yuslihu amal al-mufsidin. Tuhan itu tidak pernah mengakibatkan baik perbuatan orang-orang yang melakukan keburukan. Jangan pernah menduga bahwa kalau Anda melakukan keburukan akibatnya baik. Pasti buruk. Itu yang saya kira kita lanjutkan nanti ya. Oke. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian kami setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan berusaha tanpa berserah diri, dan jangan juga berserah diri sebelum berusaha.